Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah ta'lim ahad subuh Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Kita akan membahas tentang salat yang namanya adalah salat istisqa. Dalam bahasa Arab, istisqa itu artinya adalah minta hujan, minta hujan. Jadi salat istisqa itu adalah salat minta hujan. Tentu iklim yang ada di tanah suci Makkah dan Madinah berbeda dengan iklim yang ada di negara kita. Kemarau panjang pernah dialami oleh penduduk kota Madinah. Nabi melakukan salat istisqa ketika Nabi berada di Madinah. Salat istisqa adalah bagian dari banyak ragam salat, banyak ragam salat sunnah yang macam-macam itu, banyak sekali. Ya. Kalau kita lihat ibadah yang paling banyak ragamnya itu adalah salat dan puasa. Selain salat 5 waktu ada salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat taubah, salat hajat, istikharah, salat tasbih, salat witir, salat duha, salat tahajud, salat tahiyatul masjid, salat gerhana bulan, gerhana matahari, Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, salat istisqa, banyak sekali. Karena memang dalam Al-Quran sendiri disebutkan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian dengan jalan sabar dan salat, sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk pada Allah, orang-orang yang khusyuk. Istisqa itu pernah beberapa kali dilakukan oleh Rasul, tetapi ada yang pakai sholat, ada yang nggak pakai sholat. Kadang-kadang Nabi itu doa minta hujan, hanya doa saja, hanya doa, tanpa sholat, hanya doa saja. Dilakukan ketika terjadi kemarau panjang. Kalau udah 2 hari hujan begini, jangan istisqa Pak, banjir nanti, jangan ya. Ini kemarin Sabtu subuh hujan, ini gerimis ya, jangan istisqa ya. Pernah satu waktu khutbahnya Nabi Muhammad SAW itu diinterupsi ya. Nabi sedang khutbah, tengah-tengah Nabi khutbah ada salah satu jamaah yang berdiri lantas curhat sama Rasul. Ya Rasulullah, halakatil amwal wal qata'atis subul fadullah ayyughithana. Tengah-tengah Nabi khutbah, tiba-tiba ada sahabat yang berdiri curhat, ya Rasul, sudah lama kemarau panjang,
ladang kami, kebun kami tidak panen, hewan-hewan peliharaan kami banyak yang mati. Tolong minta pada Allah supaya hujani kami. Bapak ada yang kebayang tengah-tengah sholat Jumat khotibnya diinterupsi kayak gitu kira-kira? Kebayang apa enggak? Curhat loh ini, curhat ya. Bapak sedang khutbah misalnya, tengah-tengah khutbah ada yang berdiri, bentar dulu Ustadz saya mau curhat begitu. Kebayang apa enggak zaman sekarang? Enggak ada itu. Tapi ini kejadian nyata di masa Rasul. Dan Rasul ketika ada yang curhat semacam itu, enggak langsung Rasul itu ngomong, awas jangan berbicara, siapa yang berbicara maka sia-sia Jumatannya. Tidak. Rasul dengarkan curhatannya sampai tuntas. Oh, dia mintanya hujan. Maka kata Rasul lantas, sama-sama kita doa supaya Allah turunkan hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Enggak lama kemudian awannya ngumpul, mendung tebal, hujan. Jumatannya belum selesai, hujan. Masalahnya Pak, sampai asar masih hujan Pak, masih hujan. Maghrib masih hujan, Isya hujan, sampai besok pagi hujan. Madinah itu belum pernah dapat hujan sebanyak itu, belum pernah. Di sana nggak ada selokan, nggak ada drainase, nggak ada. Karena curah hujan memang jarang. Tiba-tiba kok hujan terus-menerus. Sabtunya masih hujan, Ahadnya hujan, Senin hujan, Selasa hujan, Rebo hujan, Kemis hujan. Yang kemarin curhat habis disalah-salahin sama temennya. Ini gara-gara luleh, maka minta-minta hujan nggak rapi-rapi nih. Dari hari Jumat sampai sekarang nih nggak rapi-rapi nih ya. Akhirnya pada waktu Jumatan lagi, orang ini lagi yang interupsi khutbahnya Rasul. Dia lagi, Rasul tengah-tengah khutbah, dia angkat tangan lagi, dia katakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'ullaha ayyumsika alainal matar ya. Rasul, ini gara-gara hujan kami juga sekarang yang susah. Mau ke ladang nggak bisa, mau ke kebun nggak bisa, mau kemana-mana susah, mau ke pasar becek, banjir segala macam. Ya Allah, tolong minta tahan hujan, jangan hujani kami. Baru seminggu kemarin doa minta hujan, sekarang sudah minta doa tahan hujan. Rasul kemudian angkat tangan sama-sama doa, Allahumma amsik alainal matar, ya Allah tahan hujan untuk kami. Enggak lama kemudian kering, surut, panas lagi. Ini contoh istisqa dilakukan tanpa sholat, minta hujan dilakukan hanya dengan doa. Nah, sekelas Nabi doa dikabulkan oleh Allah. Saya sering sekali dulu kalau Jumatan itu ya jazakallah. Kalau gini bingung saya, diajak sarapan apa ngaji ini? Apa harus santapan jasmani dulu gitu ya. Oke, ya. Sering kali pada saat khutbah Jumat dan musim kemarau panjang, ini sering diberlakukan. Tiba-tiba doa minta hujan dan nggak lama hujan ya. Salat istisqa juga ada yang pakai salat, ada. Salatnya berjamaah karena kemarau panjang itu dirasakan oleh banyak orang. Salatnya berjamaah di tanah lapang, supaya kalau nanti dihujani bisa langsung merasakan rahmatnya Allah yang berupa hujan itu ya. Salat 2 rakaat berjamaah, lalu kemudian doa minta hujan. Salat istisqa boleh diulang-ulangi sampai kapan? Sampai hujan ya. Bahkan teman saya itu ada yang kadang-kadang kalau diajak istisqa tuh nunda-nunda. Ayo Ustaz, istisqa. Tar dulu lah, cek BMKG. Wah ini kayaknya nggak hujan ini. 3 minggu lagi aja deh gitu.
Jadi istisqa itu bisa diulang-ulangi sampai hujan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau sholat yang lain kan nggak ada yang modelnya diulang-ulangi, kan nggak ada. Kalau istisqa tidak. Sampai hujan dia boleh diulang-ulangi, nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Nah, istisqa yang paling sempurna itu adalah istisqa yang digerakkan oleh pemangku kebijakan. Jadi istisqanya diumumkan jauh-jauh hari, didahului dengan gerakan taubat massal. Taubat massal. Ini istisqa yang sudah paling puncak. Kalau sudah berkali-kali istisqa dan enggak turun-turun hujan, gitu kan. Istisqa itu sholat yang paling ditakuti oleh banyak ustadz dan kiai itu, ya. Karena nanti ketahuan siapa yang doanya mustajab dan siapa yang tidak, begitu kan. Wah, jangan dialah imamnya, sudah 3 kali istisqa nggak hujan-hujan ini. Bukan soal mustajab dan tidak, suka-sukanya Allah turunkan hujan di waktu yang Allah mau, bukan di waktu yang kita mau, bukan. Itu kadang-kadang kesian. Kalau ada orang dimintain doa, kemudian kok nggak hasil, lalu orangnya itu yang kemudian disalah-salahkan. Jangan minta doa sama itu. Kemarin saudara saya sakit, minta doa sama dia, malah meninggal, gitu kan. Ya kan yang bikin sembuh, bikin sehat itu Allah, bukan orang ini. Dokter saja yang ngobati juga nggak berani jamin hidup, nggak berani kan, nggak ada, ya. Ya istisqa juga semacam itu, yang turunkan hujan atau yang tidak menurunkan hujan itu Allah, ya. Jadi didahului dengan gerakan taubat massal, puasa 3 hari. Jadi kemudian diumumkan itu, kita akan melakukan istisqa misalnya hari Kamis, maka Senin, Selasa, Rabu itu puasa. Puasa sunnah, puasa untuk melakukan sholat istisqa, dan kemudian sebelum itu digalakkan anjuran untuk berdamai. Yang kemarin-kemarin musuhan damai dulu. Sampai istisqa itu. Yang punya kezaliman minta maaf. Yang ngambil hak adami orang lain kembalikan, ya. Gerakan taubat massal, lalu nanti di hari hanya kumpul di tanah lapang dalam keadaan berjalan kaki. Istisqa itu syiarnya kebalikan syiarnya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu syiarnya syukur. Makanya semua pernak-pernik Idul Fitri, Idul Adha itu senang-senang. Pakai baju baru. Pakai parfum yang terbaik, ya. Pergi dan pulang di jalan yang berbeda, menyenangkan orang lain. Idul Fitri, Idul Adha itu begitu. Khusus Idul Adha 4 hari sampai hari tasyrik, sunnahnya itu seneng-seneng. Kalau bahasa Nabi itu ayamu aklin wa syurbin. Haram puasa 4 hari itu, 4 hari. 10, 11, 12, 13. Saya kalau Idul Adha hari tasyrik libur ngaji, Pak, libur ngaji. Saya mohon maaf, bulan Syawal. Ada beberapa pengajian saya yang nggak libur. Misalnya ini Jumat Idul Fitri, saya Sabtu subuh ngaji, Pak. Pengajian saya Sabtu subuh nggak pernah libur, kecuali kalau pas Lebaran. Kemarin Lebarannya Rebo, Sabtu subuh saya taklim biasa. Tapi kalau Idul Adha 4 hari itu saya nggak taklim, Pak. Ustaz, besok ngaji? Enggak, nyate saya bilang. Lah kok nyate? Perintahnya Nabi begitu, ayyamu aklin wa syurbin, gitu kan. Hari-hari banyak makan, banyak minum, kata Nabi begitu kan. Ya seneng-seneng pokoknya. Kalau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu syiarnya seneng-seneng. Kalau istisqa tidak, Pak. Kalau istisqa itu syiarnya itu kalau bisa menampilkan kesedihan, menampilkan kesusahan. Menampilkan kesedihan itu nggak boleh loh. Sampai-sampai orang meninggal itu, keluarganya kan dilarang niyahah, meratap itu kan nggak boleh, meratap. Ya.
Sedih-sedih itu nggak boleh. Tapi kalau istisqa itu syiarnya memang sedih, nggak boleh naik kendaraan, nggak boleh. Maka saya kadang-kadang bingung, orang ngajak istisqa, tapi kok pakai kendaraan yang bagus-bagus. Itu nggak dikasih hujan itu sama malaikat. Kenapa? Belum sengsara, belum sengsara. Orang itu kan minta hujan karena sudah sengsara, biasanya begitu. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih selalu disebut itu berangkat sholat istisqa itu bisya bin badlatin wastikanatin. Mereka berangkat sholat istisqa ke tanah lapang pakai pakaian yang paling biasa, pakaian yang kira-kira kalau pergi kondangan paling dihindari. Itu pakai. Kalau Idul Fitri pakainya pakaian yang paling baru. Kalau istisqa tidak. Supaya apa? Supaya kelihatan sengsaranya. Ini gara-gara kemarau nggak hujan ini sudah sengsara ini, begitu ya. Jalan kaki nggak boleh pakai parfum, nggak boleh. Kecuali kalau bapak rasa nggak pakai parfum menyakiti orang lain, pakailah kalau itu ya. Tapi kalau kira-kira tidak pakai parfum tidak menyakiti orang lain, jangan pakai parfum. Pokoknya syiarnya itu ya kelihatan susah begitu. Ya, kelihatan susah. Sebagian ulama kemudian ada yang menganjurkan ngajak sholat istisqa. Kalau Idul Fitri itu wanita-wanita datang bulan itu tetap diajak hadir di tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau bahasanya Nabi itu yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Mereka-mereka yang nggak sholat itu tetap datang supaya menyaksikan kebaikan dan supaya mendapatkan doa, datang. Ya tapi kalau wanita datang bulan ya jangan masuk ke area masjid ya. Mereka nggak sholat ya, dengarkan khutbah, ikut mengamini doa-doa yang baik begitu. Ya. Hanya disebut ya'tazilnal musalla, mereka tidak masuk ke area utama sholat, tidak. Tapi datang ke lokasi Idul Fitri, Idul Adha, datang. Kalau sholat istisqa itu yang diajak bukan hanya yang tidak sholat. Sholat Idul Fitri tadi, yang tidak sholat itu diajak. Tapi kalau sholat istisqa, sebagian ulama nganjurkan binatang itu diajak. Saya pernah ikut sholat istisqa itu. Saya lihat orang kampung itu yang punya onta bawa onta, punya kambing bawa kambing. Ya jangan bapak bayangin semua ontanya dibawa, ya tidak ya. Ya bawa satu begitu, satu. Saya itu sampai ditanya, Anda pelihara hewan apa? Saya bilang, saya punya mini tank itu, akuarium kecil, bawa katanya. Saya bawa. Kenapa? Karena kemarau itu, kalau terjadi kemarau, yang susah bukan cuma manusia, bukan. Hewan itu susah. Kalau bahasa kasarannya, hewan nggak ikut maksiat, tapi tetap ngerasain kemaraunya. Hewannya diajak. Ada salah satu riwayat, kalau tidak salah, kejadiannya terjadi di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pernah terjadi kemarau panjang di masa Nabi Sulaiman, ketika akan melakukan sholat istisqa bareng-bareng. Di tengah jalan Nabi Sulaiman itu lihat semut yang telentang, Pak, semut telentang. Ada yang pernah lihat, Pak? Kalau kecoa telentang sering lihat kita, gitu ya. Semut ini telentang, kakinya ke atas. Dan Nabi Sulaiman kan paham bahasa hewan itu kan, didengerin. Ternyata semutnya lagi doa minta hujan, Akhirnya kata Nabi Sulaiman, ayo pulang. Kenapa pulang? Cukup udah. Doanya semut itu lebih didengar daripada doanya manusia, ya. Maka kemudian Nabi Sulaiman pulang dan gak lama hujan. Makanya kemudian riwayat ini dipakai dasar sebagian ulama untuk ngajak hewan ketika sholat istisqa berlangsung. Nanti dalam sholat istisqa itu ada beberapa teknisnya. Satu, mirip sholat id, pakai takbir
7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Niat salat istisqa. Tidak harus diucapkan, tidak harus pakai bahasa Arab, tidak. Dalam hati. Seandainya mau diucapkan, usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu kemudian sunnah takbir rakaat pertama 7 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Cuma nanti pada saat khutbahnya bukan takbir, bukan. Pada saat khutbah istighfar 9 di khutbah pertama, istighfar 7 di khutbah kedua. Kalau sholat id syiarnya takbir. Sholatnya takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Khutbahnya nanti 9 kali khutbah pertama, 7 kali khutbah kedua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kan begitu kalau khutbah salat id, khutbah pertama. Kalau salat istisqa tidak. Salat istisqa itu istighfar 9 kali pada saat khutbah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Baru kemudian dia mulai khutbah. Nah, nanti dalam salat istisqa itu, dalam khutbahnya itu ada beberapa hal yang menjadi sunnah, ya, yang kemudian dipakai sebagai dasar ad-du'a birrumus, doa menggunakan simbol. Oke. Ini posisinya kalau saya pakai begini, namanya rida, Pak ya, rida. Kalau dipakai di pundak sini namanya rida. Kain itu, Pak, kalau Bapak pakai pusar ke bawah, namanya izar, sarung. Kain itu kalau Bapak pakai dari pusar ke bawah, namanya izar, sarung. Kalau Bapak lilitkan di kepala, namanya imamah, sorban. Kalau Bapak taruh di pundak, apakah model kiri kanan, atau model salah satu, model begini saja, atau misalnya model begini, atau model segitiga, itu namanya rida. Rasul itu ketika khutbah salat istisqa itu membalik ridanya, balik ridanya. Perhatikan, ini awalnya di sebelah kanan ya, awalnya di sebelah kanan, yang sebelah ini, yang ada rumbainya ini sebelah kanan, misalnya begitu ya. Ini nanti akan dibalik menjadi berada di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri, ya. Jadi kebalikan, yang awalnya ada di sebelah kanan menjadi berada di sebelah kiri. Imam ketika doa itu tidak menghadap jamaah. Khatib ketika doa tidak menghadap jamaah, khatib menghadap kiblat. Balik badan menghadap kiblat, ya. Mulai istighfar misalnya ya, selesai dibaca sholawat, khutbah kedua dia pengen doa misalnya. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir, balik badan. Allahumma. Nantinya ada, Bapak suka lihat kalau ada orang doa yang tangannya dibalik. Misalnya ada orang doa kunut, Allahumma adfa'annal bala, ada yang tangannya dibalik, ya. Atau Allahumma adfa'annal bala wal waba, ya dafi al bala, ya Allah. Itu doa tangan dibalik itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika salat istisqa. Ya.
Jadi yang dibalik-balik tadi itu, sorbannya dibalik, khatibnya balik badan, doanya balik tangan, itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di momen sholat istisqa awalnya ya. Kalau balik sorban, balik selendang, balik badan ketika doa, membalik tangan itu dilakukan oleh Rasul pada waktu sholat istisqa. Dipahami apa? Dipahami itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol mudah-mudahan Allah membalik keadaan ini yang awalnya kemarau jadi hujan. Simbol. Ada banyak sekali dalam ajaran agama kita, ya, perintah-perintah Nabi itu kadang-kadang itu simbol. Tapi perintahnya ya tetap dilakukan, bukan ya tetap nilainya ibadah. Tapi selain nilai ibadah itu ada nilai filosofinya, begitu. Ya. Saya kasih contoh misalnya soal akikah. Ya. Akikah itu kan motong kambing, dimasak, dibagi-bagikan tetangga, kan gitu. Akikah. Urusan motong kambingnya, biasanya Nabi itu nggak pernah repot loh. Kambingnya mau dimasak apa, nggak pernah repot. Nggak ada ceritanya, ada nggak ceritanya orang potong kurban, kemudian Nabi kasih petunjuk, ngasih tips, ini bagusnya nih, kambingnya disate, kan nggak ada. Nabi ngomong gitu kan. Urusan makanan itu urusan selera kan, tapi akikah itu beda. Akikah itu kata Nabi, kalau bisa tulangnya jangan terlalu banyak yang dipotong-potong, kalau bisa masakannya dibikin manis, kata Nabi. Ya, masakannya terserah, mau menunya apa, tapi kemudian rasanya dominan manis. Kalau kita mungkin ya apa semur misalnya atau gulai, tapi dominannya manis. Coba ngapain sih Nabi repot-repot ngurusin selera dan rasa pada saat akikah? Kenapa? Itu bukan cuma sekedar Nabi mintanya manis, bukan. Itu kemudian menjadi satu anjuran akikah itu masak manis, karena itu harapan. Mudah-mudahan anak ini kalau nanti dia besar, anak ini manis akhlaknya, kan itu. Ini kan kadang-kadang enggak. Ini masaknya pedes saja. Ya gedenya pedes itu anak, gitu kan. Masaknya asam, ya gedenya asam ini anak. Itu sebetulnya kita kalau ngelihatnya kan, Nabi kok repot-repot urusan rasa saja kok Nabi sampai kasih petunjuk. Itu sebetulnya simbol. Doa birumus, ya. Doa menggunakan simbol. Ada banyak sekali hal-hal semacam ini. Kenapa kita pergi hari raya itu, pergi dan pulang melewati jalan yang berbeda? Kenapa? Itu kan simbol. Kenapa Bapak kalau sholat sunnah lebih dari satu kali sholat, kemudian Bapak kalau misalnya ada space, ada ruang, Bapak pindah tidak di tempat yang sama? Kenapa? Itu kan simbol juga sebetulnya sama. Ya. Kita memang tidak fokus pada simbolnya. Yang ibadah itu adalah sholatnya, tapi mengandung pesan, Pesannya itu ada. Dalam sholat istisqa itu banyak sekali. Nabi tadi ya balik badan, Nabi balik sorban, Nabi balik telapak tangan saat berdoa. Itu seolah-olah itu simbolisasi, ya Allah, kalau bisa balik keadaan ini yang awalnya kemarau kemudian menjadi apa? Menjadi hujan. Dan Nabi ketika selesai istisqa itu kelihatan misalnya mendung sudah tebal, Nabi gulung lengan bajunya, dan kemudian ketika hujan Nabi basahkan badannya. Ada bagian yang langsung kena air yang tidak terhalang oleh baju. Ini kadang-kadang lucu. Salat istisqa, gembor-gembor, mendung, hujan kabur gitu kan. Mau ngapain minta hujan kalau dikasih hujan kabur gitu kan. Maka kemudian ada sebagian ulama yang istilah nganjurkan itu basah-basahan. Tidak harus diartikan hujan-hujanan, tidak. Kadang diarti hujan-hujanan, hujan pertama nih, ya membasahi badan. Karena tadi kita minta hujan,
sekarang dikasih hujan sama Allah, jangan sampai hujannya dikasih kabur. Tapi tidak harus juga diartikan harus hujan-hujanan sepanjang hujan itu, tidak. Ada orang nanya sama saya, Ustaz, itu kan kalau hujan pertama itu mengandung asam yang tinggi itu, kadang-kadang bahaya buat badan, bla bla. Lu yang suruh hujan-hujanan sepanjang hujan itu siapa? Ya. Jangan salah memahami sunnahnya Nabi. Nabi itu gulung lengan baju supaya ada badan yang kena hujan, dan tidak sepanjang hujan itu Nabi kehujanan. Ya tidak, ya sekedar syarat saja basahnya badan tidak terhalang oleh baju. Karena apa? Karena tadi memang minta hujan. Lalu kemudian datang kilat, datang petir, sunnah tasbih ya. Kalau belum dikabul istisqanya, ulangi lagi nggak apa-apa ya. Ya. Kemudian lagi nanti kalau setiap kali kita lihat hujan, memang ada beberapa riwayat doa supaya hujannya dijadikan hujan yang hujan rahmat, bukan hujan musibah. Makanya kan banyak sering kita baca Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma suqya rahmatin la suqya azabin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah manfaat buat kami, bukan bahaya untuk kami. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan rahmatmu, bukan hujan siksaanmu, bukan ya. Nah, itu adalah bagian daripada sholat yang namanya sholat istisqa ya. Orang kadang-kadang kemudian nanya, Ustaz, kalau sholat minta hujan ada nggak sholat nahan hujan? Ada nggak tuh? Ini terutama yang nanya ini yang biasanya mau hajatan itu nanya. Ustaz, saya besok mau ada pesta ini, mudah-mudahan Ustaz bisa datang. Mudah-mudahan, saya bilang, saya terima undangannya, terima kasih. Kalau bisa, Tad, jangan hujan. Lu bukan saya yang ngangon hujan itu, bukan saya. Bukan saya yang berhujan. Doa minta jangan hujan, ya boleh. Doa kan sesuai dengan hajat kita. Hajat Bapak dengan hajat saya nggak sama. Kalau hajat saya misalnya apa mintanya, Bapak minta, ya silakan Bapak minta, ya Allah doa aja. Cuman sebaik-baiknya doa itu ya doa minta berkah sajalah. Jangan doa nahan hujan apa segala macam. Taruh ujung-ujungnya dikasih panas sama Allah, panas mah dapat, tamu mah nggak ada. Ada orang itu Pak, doa sama Allah minta supaya jangan hujan. Beneran nggak dikasih hujan sama Allah, panas begitu. Tapi panas mah panas, tamu mah nggak ada gitu kan, sama aja. Banyak orang kadang-kadang punya pesta hujan, tapi berkah, tamu tetap datang, ya minta berkah saja. Banyak sekali kemudian orang melakukan hal-hal yang kalau nggak ada kaitan dengan keimanan nggak masalah. Tapi kadang-kadang mohon maaf, itu kadang-kadang dipandang sebagai ritual. Ini yang saya nggak cocok. Ada yang kalau punya pesta supaya nggak hujan tuh ngelempar apa? Lempar cabai lah, bawang lah, garam lah, celana dalam lah, macam-macam itu orang lempar itu. Ya doa sama Allah saja. Doa misalnya hujan ya, doa minta hujan. Doa misalnya supaya ya doa saja silakan, nggak ada masalah. Tapi suka-sukanya Allah akan ngabulkan doa kita atau tidak. Ya. Istisqa itu dilakukan berjamaah sunnah. Misalnya nggak berjamaah boleh, ya nggak berjamaah boleh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berjamaah jangan pakai khutbah, jangan. Itu patokan ya. Sholat gerhana Bapak lakukan sendiri boleh, boleh. Ustaz, saya ini tinggal di negara non muslim yang tidak ada pelaksanaan sholat gerhana, tapi saya tahu ada gerhana, boleh nggak? Ya tetap sunnah. Bapak mau sholat gerhana bisa, tapi jangan Bapak habis sholat gerhana khutbah, ya nggak ada. Kalau sholatnya sendirian nggak pakai khutbah. Idul Fitri, Idul Adha juga sama, ya sholat aja, nggak pakai khutbah. Istisqa juga sama, ya sholat saja, tidak pakai khutbah ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Ya silakan.
Allah itu punya sifat alim. Alim itu maha mengetahui. Alim. Allah punya sifat itu khabir. Khabir itu maha tahu detail yang kecil-kecil. Sebetulnya Pak, kalau Bapak kembalikan sifat Allah yang maha tahu, jangankan sholat istisqa, Bapak nggak usah doa. Ngapain toh kita doa curhat-curhat, Allah juga sudah tahu, kan gitu kan. Jadi kaitannya bukan masalah Allah sudah tahu atau tidak. Kalau Allah pasti tahu, sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu yang akan terjadi, peristiwa yang menimpa kita Allah sudah tahu. Tapi kan perintahnya Allah doa. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enggak ada ceritanya. Kamu kok nggak doa? Ya Allah kan sudah tahu. Saya butuhnya ini. Allah kasihlah. Ngapain saya pakai minta? Bukan soal Allah tahunya, tapi soal kesungguhan kita berdoa. Kesungguhan kita berdoa. Ya. Itu bukan framing. Kalau dalam bahasa agama namanya syiar. Syiar itu kalau bahasa kita sekarang itu dalam tanda kutip dress code-nya. Dress code. Dress code-nya lebaran apa? Pakaian baru. Mohon maaf ya, mohon maaf. Orang mohon maaf punya uang agak-agak ngepas, tapi cukup dipakai buat beli pakaian baru. Itu perintahnya beli pakaian baru. Kok begitu sih? Ngapain sih kita pakai hambur-hambur uang beli pakaian baru segala macam? Syiarnya itu syukur, syiarnya. Dress code-nya itu syukur begitu ya. Kalau istisqa itu kebalikannya. Syiarnya itu sabar. Diambil dari mana? Diambil dari tadi. Ini hari raya. Kalau hari raya itu kesannya senang-senang. Coba pikirkan Pak. Kira-kira orang itu motong kambing kan nggak kudu nunggu Idul Adha kan? Nggak kudu kan? Sekarang itu orang bisa makan kambing kapan saja, bisa. Itu nggak kayak zaman dulu. Saya tuh ngalamin Pak ya, yang untuk motong ayam saja nunggu ayam sakit, ya kan? Ya saya punya kakek itu punya ayam itu banyak ternak ayam begitu kan. Tapi kalau pengen makan ayam itu nunggu sakit, tunggu sakit baru dipotong gitu kan. Tapi di masa sekarang kan tidak. Kita bisa makan tuh kapan saja. Kita bisa beli daging kapan saja. Di pasar itu di stok daging. Tapi kenapa tetap potong hewan kurban? Syiar. Itu katanya syiar. Tadi juga sama itu. Nabi ngapain sih repot-repot pakai balik badan, balik tangan, balik selendang begitu kan? Itu bukan framing, bukan, tapi syiar begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi ada apabila doa kita belum diijabah, kan ada semacam pengolahan lagi ya. Apa yang pengolahan itu entah ayat dari sholat awal sampai akhir atau bagian doanya gitu. Pertanyaan kedua, isi khutbah ketika sholat istisqa tersebut apa yang anjurannya apakah Allah atau Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya jelaskan istisqa itu pernah dilakukan oleh Nabi hanya doanya saja, pernah sholatnya saja. Yang paling lengkap tadi yang pakai gerakan taubat masal dulu gitu ya. Itu kalau diulangi apa? Diulangi doanya saja. Diulangi doanya saja boleh. Yang lebih utama diulangi sholatnya juga, prosesinya. Sama kayak orang punya hajat yang belum dikabul ya. Misalnya nih, ada jomblo belum punya jodoh, pengen nikah tapi jodohnya belum ada. Sholat hajat, sholatnya minta jodoh. Itu Pak, selagi belum nemu lawan, terus saja dia sholat Pak, sholat terus. Wah belum ada nih, hilal jodoh belum kelihatan begitu kan, wah ya.
Facebook, udah apa hunting di mana-mana masih belum dapat, ya terus saja itu, masih sholat saja itu. Sampai kapan dia? Sampai kelihatan kemudian sudah khitbah, sudah apa, hal-hal itu mirip kayak begitu. Jadi selagi hajatnya belum tercapai, sholatnya itu masih diulangi begitu. Ya. Yang kedua, sebetulnya kelihatan dari syiarnya tadi. Syiarnya istisqa itu taubat masal tadi ya. Kemudian yang diperbanyak ketika khutbah itu istighfar. Maka kita bisa tahu kira-kira pesannya khotib nanti itu apa. Pesannya khotib itu adalah kebanyakan ngajak muhasabah. Bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini bisa jadi menyimpang dari apa yang Rasul ajarkan. Mari sama-sama kita bertobat, mari sama-sama kita mohon pada Allah. Jadi refleksi daripada kehidupan kita, muhasabah pesannya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib ya, satu pertama. Tapi saya sering lihat, sering banget banyak orang setelah sholat di waktu itu ya berdoa angkat tangan gitu. Dan katanya Rasul itu nggak pernah angkat tangan untuk berdoa itu. Yang sebetulnya bagaimana itu deh? Bismillahirrahmanirrahim. Adabnya doa itu mengangkat tangan. Adabnya doa itu mengangkat tangan. Karena doa itu minta. Doa itu minta. Dan kemudian orang kalau minta itu, jangankan kita minta pada Allah, orang minta sama manusia aja itu ngangkat tangan ya, angkat tangan ya. Coba minta dong duitnya begini, itu kan orang aneh juga begitu kan, minta ya kan. Rasul tidak pernah ngangkat tangan habis sholat. Kalau habis sholat langsung memang tidak. Karena kalau habis sholat itu Rasul zikir. Kalau habis sholat itu Rasul zikir, ada banyak sekali zikir maksur dari Rasul. Istighfar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, Allahumma antas salam, dan yang lain-lain itu. Ya. Zikir. Ya. Lalu bolehkah orang ketika habis sholat dia doa? Boleh, tidak ada masalah. Doa dan zikir itu ibadah yang dimana saja bisa kita lakukan, asal di tempat yang tidak terlarang. Tempat terlarang itu cuma satu, WC nggak boleh. Itu pun sebelum masuk WC kita ucapkan doa, keluar WC kita doa sama ya. Nah, yang masalah itu mungkin bukan di ngangkat tangannya, yang masalah itu di usap muka. Usap muka. Bedakan ngangkat tangan dengan ngusap muka, ini beda. Ada beberapa doa yang Rasul ngusap muka, ada beberapa doa yang Rasul tidak usap muka. Ada kalau itu. Tapi kalau ngangkat tangan, Rasul memang ngangkat tangan. Cuma memang kalau doa setelah sholat langsung, Rasul itu lebih seringnya zikir. Ketika zikir itu kemudian tidak angkat tangan. Apakah boleh kita habis sholat langsung doa? Ya boleh saja. Yang tidak boleh itu kita sambil ngeden ngangkat tangan, itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau bukan itu, banyak hal yang kita doa, Rasul nggak doa, banyak hal. Ini sering saya contohin mungkin. Doa sholat duha itu kan favorit, karena itu mintanya itu maksa sekali. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau dikit banyakin, kalau nggak ada adain, begitu kan. Itu kan minta yang harus ada, kan begitu, minta yang harus ada. Itu model-model Rasul itu nggak pernah itu minta yang modelnya maksa begitu, itu nggak pernah. Tapi kan kita doa favorit itu kan, ya apa-apa. Seperti tadi yang saya bilang,
Orang doa itu sesuai dengan kebutuhan, keinginan, permintaan saya dengan Bapak beda. Mohon maaf ini. Imam doa, Allahumma bla bla bla. Makmum ngaminin. Seberapa banyak sih makmum yang paham isi doanya imam? Seberapa banyak? Nggak banyak kan? Nggak banyak. Hafal mungkin iya, tapi paham mungkin tidak. Bisa jadi itu, mohon maaf, imamnya doa minta kawin lagi, kita amin amin, bisa jadi. Kan bisa jadi itu kan, orang makmum kan nggak tahu apa-apa, dia cuma amin 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 begitu kan gitu kan. Bisa jadi itu kan. Tapi yang jelas apa yang didoakan oleh imam adalah sesuatu yang baik begitu, dan kita minta kebaikan itu, patokannya di situ ya. Tapi yang paling utama sebetulnya adalah kalau ada orang doa, kita kemudian ikut mengaminkan, itu jangan sekedar angkat tangan. Berapa banyak? Yang cuma angkat tangan, aminnya enggak? Ya begini aja. Loh, Anda itu ngapain? Kalau amin itu kan punya makna. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, kalau amin. Tapi kalau baru angkat tangan, termasuk mohon maaf, angkat tangan juga simbol itu. Angkat tangan juga simbol. Kita bisa doa tanpa angkat tangan. Ketika ngangkat tangan, itu simbol memang kita minta sama Allah, kan begitu ya. Jadi kalau kalau habis sholat mau doa ngangkat tangan, ya silakan saja. Meskipun kalau Nabi habis sholat itu zikir begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Si Ustaz itu bilang kalau mau berdoa katanya pas lagi sholat itu, pas sujud atau pas akhir itu. Di situ kan katanya kalau mau berdoa, kalau ada sholat itu ya zikir aja tanpa angkat tangan gitu. Islam itu nganjurin doa itu banyak sekali loh, banyak sekali. Saya contohkan begini. Populer enggak doa hubungan suami istri? Populer apa enggak? Populer ya, populer ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, kan gitu kan. Mohon maaf itu, mohon maaf. Kira-kira orang kalau udah pengen masih ingat sama doa apa enggak? Kira-kira. Kadang-kadang sebagian orang itu malah ya orang sudah on begitu kan, sudah tinggi itu tegangan itu, enggak ingat doa. Jangankan doa, ingat tempat aja enggak. Di dapur dihajar, di kamar mandi dihajar begitu. Yang penting enggak langsung. Itu kan kadang-kadang kita mikir ya. Orang lagi pengen-pengennya, tapi perintahnya agama apa? Tetap minta sama Allah. Jadi seperti tadi saya katakan, orang mau doa itu kan kebutuhannya beda-beda. Ya suka-suka orang lah, nggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau dia doa kapan? Dia doa di WC. Itu pasti terlarang kalau itu. Di luar itu bebas. Saya contohkan misalnya kayak doa habis ngaji. Emang ada Rasul ngajarin doa habis ngaji? Ya nggak ada. Ya. Doa macam-macam itu, bikin acara, itu pasti ada doa penutupnya, kan gitu. Nabi ngajarin nggak? Ya tidak ada. Tapi pertanyaannya, Nabi melarang atau tidak? Tidak, itu tidak ada. Yang ada larangannya doa di WC begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan. Banyak versi gitu. Atau mungkin bisa diulang untuk saya kembali ke hadis. Artinya urutan secara urutan zikirnya sebagai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir maksur habis sholat itu, yang maksur itu adalah ragam doa-doanya, ragam zikirnya. Tapi kalau urutannya itu tidak maksur, jadi harus apa dulu begitu, tidak. Kalau urutannya tidak ya. Tapi di antara doa yang maksur ini ya, habis sholat itu yang paling masyhur, populer sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini 3 versi nih kalau dalam hadis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini versi pertama. Versi kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling umum orang pakai. Versi yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau pilih yang mana bebas. Jangan gara-gara kok punya kamu panjangan, punya saya pendekan, punya kamu palsu itu. Bukan. Itu kan kadang-kadang Nabi zikirnya versi hemat, kadang-kadang versi panjang gitu ya. Allahumma antas salam. Itu populer, doa habis salat. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam itu ada versi yang paling panjangnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahyina rabbana bis salam ya. Sampai kemudian dal jalali wal ikram. Ada yang cuma Allahumma antas salam wa minkas salam, enggak ada wa ilaika yaudus salam, enggak ada. Mau pilih yang mana silakan. Yang populer juga adalah tasbih, tahmid, takbir. Ini dua ragam. Ada yang pakai model 33, 34 ya. Ini 33, 33, 33. Ini yang populer orang bikin. Makanya tasbih dibikin 99 kan gitu kan. 33, 33, 33. Tapi ada hadis lain tasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Takbir 34 ya. Jadi zikir habis salat itu nanti sebagian ada juga hadis ayat kursi habis salat. Ada juga yang 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada lagi nanti syahidallah itu ya. Kemudian innad dina indallahil islam qulillahu malikal mulki itu ada itu. Kalau maksurnya maksur, tapi urutannya yang mana dulu? Itu nanti beberapa ulama bikin tartibnya sendiri. Ada yang urutannya ini dulu, ada yang nggak ada masalah. Itu sifatnya memang hanya doanya yang maksur. Kalau tertibnya apa dulu itu tidak maksur begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Apa saya tertidur sebentar Pak? Ya. Tadi makna dari sabda keadaan itu nggak nangkap saya. Oh gitu ya. Ada doa itu yang orang usap muka kan. Selama ini mohon maaf, bapak-bapak habis doa usap muka itu sekedar ikut-ikutan apa gimana? Kalau angkat tangan kan kita paham, maknanya adalah minta gitu kan. Tapi ketika kemudian selesai usap muka begini, ini apa ini? Usap muka. Banyak ya. Tadi kan saya baru bilang soal ad-du'a birrumus. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita angkat tangan begini atau ada yang apa namanya gerak-gerakan. Ini kan jelas kan? Apa namanya simbolnya apa ini? Allah Esa simbolnya. Karena kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Allah Esa. Ini nanti bukan hanya pada saat sholat. Anda misalnya asyhadu alla, misalnya ketika azan, itu saya punya banyak orang yang ketika azan asyhadu alla ilaha illallah. Tetap begini sama. Karena simbolnya adalah Allah Esa. Kita doa begini, simbolnya apa? Kita minta, kan gitu kan. Nah, kalau usap muka ini apa kira-kira gitu kan. Bahasanya itu ya, bahasanya. Nabi tidak langsung memberitahu alasannya apa, tapi orang kalau berdoa itu, ini kan dia minta. Yang dia minta itu pasti kebaikan. Sama kayak tadi, dia minta hujan. Kemudian Nabi apa? Sing-singkan lengan baju begini supaya kena rahmatnya Allah. Supaya kena rahmatnya Allah. Tadi dia minta pakai tangannya dipakai buat minta rahmatnya Allah, maka tangannya ini mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Itu yang diusapkan ke muka. Ada lagi yang model doa ditiup Pak, bukan cuma diusap. Ya, ditiup. Al-Hisnun Nabawi, yang orang kalau mau tidur dia baca apa? Basmalah 21 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Meskipun memang tidak sebegitu kuat riwayatnya, tapi disebut bahwa itu yanfuthu fihi. Ditiup dulu baru kemudian diusap ke muka, ke badan itu. Dalam bahasanya itu Al-Hisnun Nabawi, dijaga oleh Allah di malam itu begitu ya, dijaga oleh Allah. Ya, tentu saja itu teknik Pak ya. Jangan wah kamu kalau nggak
ditiup nggak dijaga. Ya tidak, doanya tetap dijaga dengan doa itu. Itu simbolisasinya saja begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdarihi al azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.